Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai administrasi ketatausahaan sekolah. Pengertian dari administrasi atau manajemen ketatausahaan sekolah. Jika dilihat dari makna bahasanya, bahwa ketatausahaan ini terdiri dari dua kata, yaitu tata dan usaha. Yang pertama itu ada tata. Tata adalah menata, yang berarti suatu peraturan atau suatu aturan yang harus ditaati karena ada proses menata dengan sengaja. Proses ingin membuat atau mendesain sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Yang kedua adalah usaha. Usaha ini seperti energi atau tenaga yang dikeluarkan oleh seseorang atau oleh pengambil kebijakan atau oleh secara keseluruhan lembaga untuk tercapainya satu maksud atau tujuan lembaga. Jadi, kalau kita maknain tata usaha dari Netflix bahasa, itu adalah suatu peraturan yang terdapat dalam suatu proses penyelenggaraan atau pekerjaan atau kerja di suatu lembaga. Kalau di sekolah berarti adalah suatu proses penyelenggaraan kerja sekolah. Namun kalau di perguruan tinggi berarti proses penyelenggaraan kinerja atau kerja perguruan tinggi. Selanjutnya, makna ketatausahaan. Deliangki melihat ketatausahaan atau membaginya ke dalam beberapa perspektif berpikir, yaitu terbagi menjadi 6 kegiatan ketatausahaan. Yang pertama, kegiatan dalam ketatausahaan itu adalah menghimpun. Menghimpun berarti mengumpulkan, mencari, mengusahakan tersedianya segala hal atau segala keterangan yang tadinya belum ada atau tadinya cuman bagian atau tadinya berserakan di mana-mana, sehingga sekarang menjadi satu kesatuan yang terhimpun menjadi satu informasi yang luar biasa, yang ketika diperlukan bisa dimanfaatkan. Jadi makna yang pertama ini yaitu kegiatan dalam ketatausahaan ini adalah menghimpun semua data atau informasi. Yang kedua, kegiatan dalam ketatausahaan yang kedua adalah mencatat. Proses mencatat ini meliputi berbagai macam kegiatan yang sifatnya membubuhkan dengan berbagai alat tulis atau dengan teknologi tentang berbagai macam keterangan yang diperlukan, sehingga terwujudlah berbagai macam tulisan yang menjadi informasi yang sebenarnya bisa dibaca, bisa dikirimkan, bisa disimpan, bahkan menjadi alat bukti kapanpun diperlukan. Bahkan informasi-informasi yang ternyata penting untuk tahun ini, meski 20 tahun yang lalu sebenarnya bisa ditarik lagi sebagai satu informasi yang bermanfaat untuk lembaga. Misalnya tentang data karyawan, data guru, data kepala sekolah, atau data siapapun. Kegiatan ketatausahaan yang ketiga adalah mengolah. Mengolah ini artinya adalah bermacam-macam. Bermacam-macam kegiatan yang dikerjakan terkait dengan berbagai macam keterangan atau berbagai hal yang sifatnya informasi, dengan maksud menyajikan dalam bentuk informasi yang lebih bermanfaat dan lebih berguna, lebih jelas, yang bisa dipakai oleh siapapun. Kegiatan dalam ketatausahaan yang keempat adalah menggandakan. Menggandakan berarti kegiatan memperbanyak dengan berbagai cara atau menggunakan alat sebanyak jumlah yang diperlukan, yang dibutuhkan, apakah melalui fotokopi atau scanning dan yang lainnya. Kegiatan dalam ketatausahaan yang kelima adalah mengirim. Mengirim berarti kegiatan menyampaikan atau mengirim berbagai macam cara atau alat dari pihak yang pertama ke pihak yang lain atau pihak berikutnya. Artinya memang ada informasi tertulis ataupun tidak tertulis yang sifatnya memang harus diteruskan, dikirimkan kepada pihak-pihak lain yang terkait,
yang menjadi bagian sebagai bentuk kerjasama atau tindakan kerja bersama-sama antara satu lembaga dengan lembaga lainnya di dalam lembaga itu sendiri, sehingga informasi itu terkirimkan dengan baik dengan satu kesatuan persepsi yang sama. Selanjutnya, kegiatan dalam ketatausahaan yang keenam yaitu ditutup dengan kegiatan menyimpan. Artinya segala informasi, segala hal yang memiliki kepentingan atau memiliki makna bagi lembaga, punya potensi menguntungkan atau justru merugikan bagi lembaga itu, ditaruh kegiatan dengan berbagai macam cara dan alat yang barangkali bisa dimanfaatkan untuk diletakkan, disimpan di tempat tertentu. Selanjutnya kita masuk ke proses administrasi ketatausahaan. Terdapat banyak proses atau kegiatan dalam administrasi ketatausahaan ini. Yang pertama yaitu proses administrasi ada kaitannya dengan persuratan atau penataan surat menyurat. Tata persuratan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan itu sudah ada yang mengatur, yaitu Kemendikbud Republik Indonesia nomor 91 tanggal 25 April tahun 1995 yang mengatakan bahwa menurut konsep ini surat adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh satu pihak kepada pihak lain. Jenis-jenis surat itu ada banyak. Yang pertama yaitu surat dinas, yaitu surat yang berisi tentang hal penting yang terkait dengan kedinasan atau pemerintahan dan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah. Yang kedua nota dinas, yaitu surat yang dibuat oleh atasan kepada bawahan atau sebaliknya, yang isinya adalah catatan singkat tentang satu pokok persoalan tentang kedinasan. Yang ketiga memo. Memo adalah surat yang diketik atau ditulis oleh atasan kepada bawahan tentang kedinasan. Memo ini terdiri dari surat penghantar, surat kawat atau masa lalu. Yang keempat yaitu surat keputusan. Surat keputusan adalah surat yang berisi terkait dengan keputusan tentang satu hal yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dan ini bisa dijadikan kendali terhadap sesuatu sebagai bukti. Yang kelima yaitu surat edaran. Surat edaran ini terbagi menjadi surat undangan dan surat tugas kedinasan. Yang keenam, surat kuasa. Surat kuasa berarti surat yang berisi kewenangan penerima kuasa untuk bertindak atau melakukan kegiatan atas nama pemberi kuasa. Yang ketujuh yaitu surat pengumuman, berarti surat yang berisi pemberitahuan atau pengumuman tentang sesuatu disertai pertanggungjawaban atau pernyataan. Yang kedelapan yaitu berita acara. Berita acara adalah satu hal yang berisi laporan tentang kejadian atau peristiwa mengenai waktu, tempat, keterangan, dan petunjuk lain yang berhubungan dengan kejadian peristiwa tersebut. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke proses administrasi ketatausahaan. Proses administrasi ketatausahaan yang sangat penting berikutnya adalah persoalan kearsipan atau penataan arsip. Arsip berarti naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga manapun, lembaga negara atau swasta dalam membentuk dan dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal, kelompok, atau banyak dalam rangka pelaksanaan kegiatan lembaga secara keseluruhan. Kegiatan pengelolaan arsip itu ada banyak, yaitu mulai dari azas penataan arsip sampai kepada sistem penataan, prosedur, peralatan yang digunakan, peminjaman, penyusunan, sampai pemeliharaan arsip. Di sini kita akan membahas dari banyak kegiatan dalam proses kearsipan. Yang pertama itu azas penataan arsip. Ada azas sentralisasi,
desentralisasi dan juga asas gabungan antara sentralisasi dan desentralisasi. Azas sentralisasi adalah azas penataan yang dipusatkan pada satu unit saja, sementara desentralisasi berarti azas penataan arsip yang sifatnya memberikan kemudahan bagi lembaga pada unit-unit yang ada dalam organisasi. Selanjutnya, sistem penataan arsip. Ada beberapa kategori yang membuat sistem penataan arsip itu dikelompokkan oleh para administrator atau para tata usahawan yang pertama mereka mengelompokkan penataan arsip itu berdasarkan masalah, yang kedua berdasarkan abjad, yang ketiga berdasarkan tanggal, yang keempat berdasarkan nomor, dan yang terakhir berdasarkan sistem penataan arsip wilayah. Selanjutnya, prosedur penataan arsip. Prosedur penataan arsip itu dimanfaatkan dalam konteks melalui kearsipan yang dipilih. Jadi, prosedurnya memang mau tidak mau harus ditata, dilihat, dan dianalisis. Selanjutnya kita masuk ke pengelompokan arsip. Pengelompokan arsip itu sudah harus dikelompokkan sesuai dengan tingkat kebutuhannya, meneliti kesesuaian lampiran, mengklasifikasi arsip, dan mengindeks arsip serta menyusun arsip berdasarkan pola yang sudah ditetapkan. Proses administrasi ketatausahaan yang tidak kalah penting berikutnya adalah masuk dalam kategori tata ruang kantor atau sekolah. Menata ruang kantor, menata ruang sekolah, dan menata ruangan yang ada di lembaga. Hal ini berkaitan dengan ritme kerja atau garis kerja. Bagian-bagian yang harus diperhatikan dalam tata ruang kantor sekolah ini yaitu: yang pertama, soal pedoman letak. Yang kedua, azas tata ruang kantor terbagi menjadi azas jarak, azas segenap ruangan, azas perubahan suasana, dan azas perubahan susunan tata kerja. Yang ketiga yaitu lingkungan fisik. Selanjutnya kita masuk ke peran guru dalam administrasi ketatausahaan sekolah. Guru harus berperan dalam dan terlibat dalam administrasi ketatausahaan sekolah, seperti yang pertama, merencanakan penggunaan ruang-ruang di sekolah. Yang kedua, merumuskan kebijakan tentang pembagian tugas mengajar guru-guru. Yang ketiga, menyelidiki buku-buku sumber bagi guru dan bahan ajar atau buku-buku pelajaran bagi peserta didik. Dan yang terakhir yaitu berperan dalam surat menyurat di lingkungan sekolah. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.